Bantu tekan subscribe ya guys. Kenapa orang miskin itu ada dan adanya itu di setiap negara? Kenapa orang miskin ini tidak pernah hilang? Kita pasti sepakat ya. Kita itu menginginkan di setiap negara itu nggak ada orang miskin. Nah, kalau kita bongkar tentang miskin dan kaya itu pasti seru guys. Sebelum itu kita bongkar dulu nih tentang fakta dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, begini guys. Oke guys, ini data dari Mbah Google. Ini berarti valid. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret tahun 2024 nih adalah sekitar 25,22 juta orang. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,03%. Ingat ya, 9,03%. Nah, kalau yang tadi itu kan persentase tentang jumlah orang miskinnya. Nah, jumlah total penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa. Artinya jumlah penduduk kita bertambah, guys. Nah, kita coba bandingkan masuk ke negara yang katanya negara maju. Nah, negara maju apa sih selain Amerika Serikat? Nah, pada tahun 2022, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Amerika Serikat adalah 37,9 juta orang atau 12,4% dari total penduduk. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun 2021 ketika presentasi orang yang hidup dalam kemiskinan adalah 7,8%. Jadi kalau kita bandingkan antara negara maju dengan negara Indonesia, jumlah kemiskinannya itu lebih banyak negara maju guys. Dan itulah fakta yang terjadi guys. Kemiskinan di dunia ini memang harus ada. Dan ternyata efek dari kemiskinan itu yang kalian rasakan di hari ini. Bagaimanakah rasanya ekonomi hari ini? Kalau misalkan kalian merasakan ekonomi kalian biasa-biasa aja, normal-normal aja, terus masih sanggup beli barang, artinya sebenarnya persentase itu tidak berpengaruh guys terhadap ekonomi kalian. Berarti secara umum itu mewakili untuk yang lainnya juga. Menurut saya guys, menurut saya ya, opini saya gitu ya. Kalau saya hitung-hitung, ternyata kemiskinan itu memang harus ada di setiap negara. Kenapa? Itu digunakan untuk sebagai penyeimbang perekonomian guys. Kalau saya lihat dari situ, kita lihat bahwa persentase jumlah kemiskinan itu kan lebih besar daripada jumlah orang kayanya guys. Nah, orang kaya di kita itu cuma 0,0 berapa persen gitu, tapi kalau kemiskinan tadi udah 9,03 ya. Kalau orang-orang yang bisa menelaah itu kan orang-orang yang mengerti tentang disebut miskin itu apa. Apakah orang yang mampu membeli beras aja atau yang tidak mampu mencukupi kehidupan, hanya bisa memberi bahan pokok aja atau gimana, saya nggak tahu ya. Itu ada perhitungannya sendiri. Tapi secara garis besar, ternyata dengan adanya kemiskinan itu membantu perekonomian kita bisa berjalan guys. Jadi yang membeli sembako ada di warung-warung, itu warung jadi jalan, dan beberapa perekonomian jalan semua gitu. Jadi guys, kemiskinan itu seperti dua mata pisau yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa juga dibiarkan. Yang saya perhatikan tugas negara itu cuman merawat. Jadi kalau saya perhatikan jumlah kemiskinan itu memang harus kondisinya stabil. Stabil itu dalam arti dia akan persentase naik turun menyesuaikan jumlah penduduk di negaranya gitu ya. Nah, untuk perhitungannya saya kurang paham secara detail ya. Jadi kesimpulannya guys, ketika kita melihat fakta demikian, kita itu hanya bisa ya berdoalah semoga negara kita ini tetap baik-baik saja gitu, dengan jumlah kemiskinan yang stabil gitu kan, dengan orang kaya yang juga stabil. Karena kita harus menerima juga bahwa memang kondisi dunia itu seperti itu, apalagi terkait dengan perekonomian ya. Kemiskinan itu memang diperlukan dan harus dirawat, bukan untuk dihilangkan. Itu aja guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.